Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestiar Faizal Abdullah, NPM 20100100306, kelas 3A reguler Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai output primitif. Kita masuk ke algoritma garis Bresenham. Prosedur untuk menggambar kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y ke bilangan integer membutuhkan waktu, serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenham mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer. Dengan demikian tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap pixel setiap waktu. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line algorithm. Adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambar sebuah lingkaran. Kemudian yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Kedua, tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal, x0, y0, dan titik lainnya sebagai titik akhir, x1, y1. Hitung delta x, delta y, dan 2 delta y dikurang 2 delta x. Hitung parameter P0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x. Kemudian yang kelima, untuk setiap xk sepanjang jalur garis, dimulai dengan k sama dengan 0. Bila PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya dalam kurung XK plus 1 YK tutup kurung, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1 YK plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. Ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya, sampai X sama dengan X1 dan Y1 sama dengan YK. Kemudian terdapat aturan Bresenham. Yang pertama, jika PK bernilai positif, maka tambahkan hasilnya dengan B dan nilai X dan Y ditambah 1. Jika PK bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan A dan nilai X ditambah 1, sedangkan Y ditambah dengan 0, atau tetap. Putaran dihentikan jika koordinat X dan Y sudah mencapai batas akhir. Berikut adalah contoh soal. Untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10, 10, dan 17, 16, pertama-tama ditentukan bahwa titik 10, 10 berada di sebelah kiri, merupakan titik awal, sedangkan 17, 16 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Tentukan dua buah titik. Tentukan yang menjadi titik awal x0, y0, dan titik akhir x1, y1. Hitung delta x sama dengan x1 dikurang x0, delta x sama dengan 17 dikurang 10 sama dengan 7. Delta y sama dengan y1 dikurang y0, delta y sama dengan 16 dikurang 10. Hasil 7 dan 6 adalah hasil pengurangan bilangan dari 17 dan 10, 16 dan 10. 2 delta y dikurang 2 delta x, 2, 6 dikurang 27 sama dengan minus 2. Hitunglah parameter P0 2 delta Y dikurang delta X sama dengan 2, 6 dikurang 7 sama dengan 5. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan. Bandingkan if P0 kurang dari 0, XK plus 1 YK, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. Else XK plus 1 YK plus 1, maka PK plus 1 sama dengan P0 plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. Diketahui inkremen P0 kurang dari 0, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. 2 delta Y sama dengan 2, 6 sama dengan 12. 2 dan 6 ini dikalikan menjadikan hasil 12. Inkremen P lebih dari 0, maka PK plus 1 sama dengan P0 plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. 2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan 2, 6 dikurang 2, 7 menghasilkan minus 2. Maka inkremennya adalah 2 delta Y sama dengan 12. 2 delta Y dikurang 2 sama dengan minus 2. Kemudian di sini terdapat tabel, atau lebih cepatnya kita menggunakan tabel. Terdapat beberapa angka di sini, ada K, PK, dan titik X dan Y. Ini adalah hasil ke dalam bentuk titik-titiknya. Terdiri dari angka 10 sampai 18.
Algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafika sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak R dari posisi pusat XC, YC. Koordinat rectangular. Persamaan lingkaran dengan titik pusat XC, YC, dan radius R dapat dispesifikasikan menggunakan koordinat rectangular. Berikut. Seperti pada gambar ini, X dikurang XC pangkat 2 plus Y dikurang YC pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Kelemahan koordinat rectangular. Kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rectangular di atas. Akan tetapi pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu: 1. Persamaan tersebut mengandung perhitungan akar yang operasinya memakan waktu. Timbul gap yang cukup signifikan dan pada lingkaran ketika digambarkan. Kemudian ada koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan R cos 0 plus XC, Y R sin 0 plus YC, di mana 0 kurang dari 0 kurang dari 2pi. Kelemahan koordinat polar. Lingkaran dapat juga digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar. Tetapi fungsi trigonometri juga membutuhkan cos yang tidak sedikit sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Kemudian solusinya adalah, untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan koordinat polar maupun rectangular, Bressenham menyusun suatu algoritma pembentukan lingkaran yang hanya menggunakan aritmatika integer. Setiap prinsip algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran yang disusun oleh orang yang sama. Kemudian masuk ke menu solusi lagi. Lingkaran merupakan objek yang simetris, sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pekerjaan pada saat menggambarkan lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 oktan. Misalkan kita menyusun algoritma untuk menggambarkan lingkaran di oktan pertama. Maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 berikut. Di sini terdapat lingkaran dengan garis-garis dan angka yang disusun dari angka 1 sampai dengan 8. Di sini juga ada tabel, terdapat oktan yang terdiri atas 8 oktan, kemudian terdapat titik X dan titik Y yang berisi XY minus min X, Y, X min Y, X min X min Y, YX min YX, Y min X min Y min X. Kemudian ada algoritma midpoint. Tahapan penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama algoritma midpoint ini adalah sebagai berikut. Input jari-jari R dan koordinat pusat lingkaran XC, YC, kemudian tentukan koordinat untuk titik awal, yaitu X0, Y0 sama dengan 0, R. Hitung nilai awal untuk parameter keputusan P0 sama dengan 1 dikurang R. Untuk setiap XK, mulai dari K sama dengan 0, lakukan langkah berikut. Jika PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya pada lingkaran dengan pusat 0, 0 adalah XK plus 1, YK, dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK plus 1 plus 1. Jika PK lebih dari 0, maka titik berikutnya adalah XK plus 1, YK dikurang 1. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2, XK plus 1 dikurang 2, YK plus 1. Di mana 2XK plus 1 sama dengan XK ditambah 2, dan 2YK plus 1 sama dengan 2YK dikurang 2. Algoritma midpoint. Masuk ke bagian 4, tentukan titik simetris untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3.x. Untuk lingkaran dengan pusat bukan di 0, 0, pindahkan setiap posisi piksel hasil perhitungan XY dengan rumus X sama dengan X plus XC, Y sama dengan Y plus XC plus YC. Ulangi langkah ketiga sampai 5. Hentikan ketika X lebih dari sama dengan Y. Berikut adalah contoh soal untuk menggambarkan algoritma Bressenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0, 0 dan radius 10. Perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Masuk ke pembahasan. X0, Y0 sama dengan 0, 0, R10, artinya jari-jari 10. X0, Y0 sama dengan 0, 10. 2X0 sama dengan 0, 2Y0 sama dengan 20. Parameter P0 sama dengan 1R, P0 sama dengan 110. Atau lebih cepatnya kita singkat dengan menggunakan tabel.
Di sini terdapat sebuah tabel dengan beberapa kolom. Ada K, PK, X, Y, 2X, 2Y. Kemudian ini adalah hasil dari pembahasan pada slide ke-21 tadi. Ada terdapat angka 0 sampai dengan 10, sama seperti di sini angka 0 sampai dengan 10. Dan ini adalah titik-titik yang digunakan tadi. Sekian hasil presentasi dari saya. Salah hilap, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.